Sari, saya dari komunitas Nasi Berkah. Jadi saya mewakili teman-teman saya dari komunitas Nasi Berkah. Jadi sebenarnya gini, kita lihat kan banyak, kita kan salah satu dari lembaga filantropi ya, melihat bahwa keberadaan seperti panti jompo atau disabilitas yang lain itu banyak dikelola swasta. Terus kita lihat kadang keberadaannya juga kurang diketahui masyarakat umum. Kondisi pasca pandemi seperti sekarang ini kan, jangankan mereka ya, kita kerjaan besok plus pagi. Dan kalau saya sih melihat oma-opa yang ada di sini itu tetap perlu kasih sayang ya. Nah, kita melihat Ibu Lina sebagai penggagas dari Panti Laswi ini pastinya nggak bisa berjuang sendiri ya. Perlu dukungan juga dari pihak swasta lainnya. Sebetulnya bukan hanya sekadar sedekah dalam tanda kutip ya. Kita ingin ada pesan ini juga bahwa pesan moralnya, orang tua yang ada di sini, kita juga punya orang tua ya, pasti juga sangat menginginkan ada sentuhan kasih sayang keluarga ya. Mereka sendiri di sini kan ya notabene nggak ada keluarga ya. Nah, kita melihat ya kita lah bagian dari keluarganya. Sebenarnya itu sih, kita biasanya ada ngobrol, terus ada kita bantu kita dari pengobatan gitu ya. Kemarin ini ada 3 yang sudah meninggal, saya berulang menghubungi saya untuk bantu soal pengurusan pemakaman. Karena kan pemakaman kita juga nggak gratis ya, dan itu butuh biaya, dan pastinya butuh dukungan dari kita yang ada di luar panti ini. Intinya sih, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Filantropi itu ya sama, banyak kan yang kalau yang besar-besar mungkin pernah dengar seperti ACT, Suahelawan, seperti itu ya, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan. Sebenarnya banyak yang seperti itu, cuman mungkin bergeraknya ya tidak terlihat ya, kayak Ibu juga tidak terlihat ya, karena kita kan memang seperti Ibu, donasinya kita nggak open donasi umum itu nggak. Ibu lebih ke teman-teman aja. Berarti dana pribadi ya? Dana pribadi ya. Teman juga ya. Tadinya Ibu mengkhususkan diri untuk untuk anak-anak disabilitas. Oh, fokus awalnya tuh fokus awalnya ya. Terus ya orang-orang yang termarginalkan juga ya. Ibu juga datang ke rumah-rumah singgah kanker. Rumah-rumah singgah kanker. Kan ternyata di Bandung juga cukup banyak ya. Kemudian kalau yang ad hocnya, kalau ada bencana, Ibu ada juga kerjasama ya biasanya dengan Suahelawan gitu. Tapi kebanyakan sih kita memang lebih banyak bergeraknya untuk yang komunitas disabilitas gitu. Bantu mereka ya, karena ternyata kayak fenomena gunung es banyak gitu ya, banyak. Dan itu juga malah nggak ada sama sekali dukungan dari swasta ya, jarang. Ibu kerja ya, terus Ibu lihat kadang-kadang kita kan suka lihat dunia kita tuh kayaknya kecil banget, padahal di luar sana tuh ya nggak banyak orang yang seberuntung kita gitu ya. Ibu ambil pensiun dini dan Ibu cita-cita Ibu mau pengen seperti ini ya. Ditambah adik Ibu memang berkebutuhan khusus, udah nggak ada sekarang ya. Awalnya itu kalau kita masih beruntung bahwa kita punya saudara keluarga yang disabilitas tapi kita masih mampu mengobati, mampu menyekolahkan, itu udah bersyukur banget. Di luar sana banyak sekali ya orang melihat disabilitas itu seperti setengah manusia ya. Padahal dalam keyakinan kita Islam, orang-orang yang dititipi berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus itu orang-orang terpilih loh, ya kan? Jaminan Allah itu untuk anak-anak disabilitas itu surga tanpa hisab, ya kan? Jadi Ibu kenapa memilih ini? Karena Ibu mikir ya pengen punya makna aja hidupnya, mau kemana, ya kan? Kita sehat, diberikan kesempurnaan fisik, itu luar biasa. Kadang-kadang kita lupa bersyukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah gitu ya, tapi realnya apa gitu.
di usia ibu seperti ini, ibu merasa harus ada sesuatu yang membuat ibu, kalau ibu mendidik anak ibu, bukan hanya sekedar nasihat ya, tapi real contoh. Biasanya anak ibu juga ikut, tapi ya ibu hanya melihat, apalagi kalian sekarang kan generasi milenial ya, generasi yang ibu bisa bilang tuh ya selfish lah. Dunia kalian kan dunia apa ya, dunia autis gitu ya, asik dengan diri sendiri gitu. Ya seneng lah kalau ngeliat ada anak muda yang peduli dengan mau pakai tadinya. Salah satunya ibu ngeliat kemarin kalau Ibu Lina, Bu, ada kemarin yang terakhir tuh udah Oma Neti meninggal. Kita nggak pernah kebayangkan kalau kita meninggal dan tidak ada yang mengurus tuh gimana rasanya, ya kan? Jadi ibu rasanya ibadah tuh tidak hanya masalah ritualnya aja, ibadah tuh realnya seperti ini, bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu sih sebetulnya sederhana aja kalau ibu mikirnya. Semoga nanti apa yang kita coba ikhtiarkan itu Allah ridho. Belum tentu juga ya ibu lakukan ini kepake sama Allah kan, tapi mudah-mudahan salah satu dari doa oma opa di sini atau siapapun yang merasa kita pernah ada manfaatnya, mudah-mudahan itu yang meringankan ibu nanti. Itu aja. Smart sedekah itu bukan hanya masalah materi ya, motivasi juga, itu juga bagian dari sedekah gitu. Belajar loh, cita-cita itu bukan hanya kita ingin sukses sendiri. Yang disebut sukses adalah bahwa kita mampu bermanfaat untuk orang banyak ya. Mampu bermanfaat untuk jadi orang banyak itu bukan hanya melulu soal kaya, terkenal, bukan ya. Tapi bagaimana orang merasakan banyak kemanfaatan dari yang kita lakukan. Buat ibu itu sukses. Ya.